Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kilat. Kilat, kenali lebih dekat. Sebuah sajian untuk mengenal lebih dekat anak muda yang berprestasi dan menginspirasi. Kali ini seperti biasa kita udah kedatangan bintang tamu yang ganteng hari ini. Ada juara 1 pada ajang pemilihan putra-putri kampus Provinsi Bengkulu tahun 2020. Betul ya? Iya, selamat datang di channel saya. Boleh kenalan dulu, mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Oke, boleh. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Randy Aprilian Fernanda, mahasiswa program studi agribisnis Universitas Bengkulu semester 7. Semester 7, agribisnis. Agribisnis. Pertanian, Kak. Pertanian. Oke, sehari-hari masih kuliah ya? Masih kuliah. Masih kuliah. Ikut ajang pemilihan PPK beberapa waktu yang lalu. Iya, benar. Tepatnya kapan, Randy? Sebenarnya itu seleksinya sebenarnya udah lama, Kak, di bulan Februari. Ya. Namun karena ada pandemi, maka malam puncaknya itu diundur selama kurang lebih 6 bulan. Jadi baru terlaksana tanggal 27 kemarin. 27. Iya. Jadi PPK tahun ini adalah ajang pemilihan yang paling lama. Iya. 6 bulan. 6 bulan ya, Kak, 6 bulan prosesnya. Ya. Ada beberapa tahapan seleksi, akhirnya Randy dipilih oleh dewan juri gitu ya. Alhamdulillah Dapat juara 1. Namanya apa? Juara atau? Putra Kampus, Kak. Putra Kampus Provinsi Bengkulu. Boleh jelasin dikit? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Sebenarnya PPK itu apaan sih, Ren? Oh ya. Jadi Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu itu merupakan suatu organisasi, suatu wadah yang diasuh oleh senator muda Jari Rida Mayanti. Foundernya itu ada Kak Anggara Fajri dan Mbak Aulia. Nah, di sini Ikatan Putra Putri Kampus ini terbentuk tanggal 15 Februari tahun 2015. 2015. Ya. Namun mengadakan seleksinya itu pada tahun 2016, Kak. Oh iya. Ya. 15 baru dibentuk Ya. ikatannya. Ya. Di 16 baru ada angkatan pertama. Seleksi, Kak. Sebelumnya di 2016 itu masih di bawah Radio Suara Unip. Oh iya, masih internal suara, masih di Unip, lebih banyak di Unip ya. Ya. Namun visi misi sesuai dengan visi misi dari Putra Putri Kampus sendiri itu kan untuk salah satunya menjalin silaturahmi antar perguruan tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya. Makanya dibuka mulai 2017 itu seluruh kampus ada perwakilannya di Provinsi Bengkulu. Ini kan khusus di bidang pendidikan. Apa aja sih kegiatan-kegiatan PPK yang pernah mungkin senior-senior sebelumnya atau yang akan dilaksanakan kira-kira seputar apa nih? Oh, jadi untuk tahun sebelumnya itu setahu saya itu Putra Putri Kampus juga sesuai dengan visi misinya itu mengadakan social project, Kak. Social project. Ya. Terus selain itu ada PPK Ghost to School. Ya. Seperti itu. Ada talk show juga. Talk show. Ya. Jadi untuk angkatan 2020 ini kami bekerja sama dan diwadahi oleh salah satu media yang ada di Provinsi Bengkulu untuk bekerja sama untuk menjalankan program kerja. Stasiun TV. Stasiun TV. Oh, jadi ada wadah setiap berapa kali dalam sebulan gitu? Itu kalau untuk jadwalnya itu tuh belum dipastikan, Kak, tapi bakalan ada. Sudah ada kerjasama. Iya, boleh disebutin televisinya? Boleh, itu dari RBTV. RBTV. Oh, jadi PPK Bengkulu sudah kerjasama dengan RBTV untuk konten di online. Iya. Bentuk ini yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan RBTV? Oh, belum, Kak. Belum ada semacam pelatihan atau itu akan dilaksanakan nanti. Ya, baru akan dilaksanakan tahun ini ya 2020. Oke, itu soal PPK. Selain di PPK, kayaknya Randy juga aktif di Duta Bahasa. Iya, Kak. Banyak nih ya. Duta Bahasa apaan lagi tuh? Kalau Duta Bahasa, Randy dapat top 10, Kak. Top 10 ya. Tahun 2019. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Kalau Duta Bahasa bedanya apa sih dengan PPK? Putra Putri Kampus. Jadi kalau untuk Putra Putri Kampus dan Duta Bahasa itu beda di bidangnya, Kak. Iya. Jadi Duta Bahasa itu lebih memfokuskan ke dalam bahasa. Bahasa. Ya. Jadi sesuai topiknya dengan Tribangun
Trigatra Bangun Bahasa itu kan ada utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi gitu lebih ya? fokus ke seputar bahasa. Ya. Jadi duta bahasa artinya materi-materi yang dipelajari di sana fokus pada bahasa. Ya, kalau untuk PPK memang khusus pendidikan. Pendidikannya. Ya. Salah satu bidang dari pendidikan adalah bahasa. Ya, benar. Jadi saling ada kaitan. Selain di duta bahasa juga sebagai editor apa? Editor jurnal. Jurnal. Ya, itu gimana lagi? Itu alhamdulillah juga diberi kepercayaan sama dosen untuk membantu menjadi editor jurnal Agrisep di jurusan. Di jurusan itu jurnal umum atau khusus? Khusus untuk masalah sosial ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian. Boleh yang di luar Unip juga boleh submit jurnal ke sana. Boleh. Iya. Ini salah satu editornya. Iya. Oke, jadi banyak sekali kesibukan, aktif di Putra-Putri Kampus, Duta Bahasa, di editor jurnal. Ngerasa susah bagi waktu nggak sih? Sebenarnya kalau awal-awal itu memang susah, Kak. Jadi kayak kita itu terbagi-bagi gitu. Jadi berusaha untuk memanage waktu sebaik mungkin gitu aja. Gimana caranya? Caranya kita lebih memprioritaskan apa yang memang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Jadi mana yang lebih penting itu yang dikerjain lebih awal. Dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Iya, itu banyak tuh yang menunda-nunda. Contohnya aja bangun pagi. Alarm udah di set jam 4 misalkan. Nah, bangunnya jam 8. Oke, dengan banyak kegiatan di luar kampus, organisasi ekstra kampus, kuliahnya gimana, Randy? Untuk kuliah, alhamdulillah untuk saat ini lancar-lancar aja, Kak. Jadi sudah mulai nyusun. Sudah mulai nyusun. Artinya ada kemungkinan besar tepat waktu. Amin. Iya. Amin ya. Jadi organisasi itu sebenarnya nggak ganggu kuliah sama sekali. Gimana tips dari Putra Kampus gimana nih? Menyeimbangkan antara akademik dan organisasi di luar akademik. Jadi kalau untuk tips dan triknya itu kan tergantung dari diri masing-masing menjalani ya, Kak. Jadi kalau untuk saya sendiri lebih kayak seperti tadi, lebih menghargai waktu dan tidak menunda pekerjaan, Kak. Dan lebih memprioritaskan apa yang memang benar kita prioritaskan seharusnya. Ya, itu dia. Jadi buat teman-teman yang punya kegiatan di luar akademik, ya itu dia harus punya standar prioritas. Mana yang lebih penting? Kalau ada di waktu kuliah lebih penting, mending kuliah dulu gitu ya. Kalau organisasi lebih penting, mending organisasi dulu. Pernah dilarang nggak sih sama orang tua? Sibuk di luar gitu. Nanti kuliahnya berantakan. Alhamdulillah. Diomelin nggak ya? Nggak pernah, Kak. Nggak pernah. Orang tuanya termasuk yang mendukung. Gimana rasanya jadi Putra Kampus? Sebenarnya nggak nyangka, Kak. Nggak nyangka. Soalnya di Putra-Putri Kampus itu kan memang dari wakil-wakil terbaik dari setiap universitas. Jadi teman-teman yang lain juga mempunyai kualitas yang baik gitu, Kak. Selama karantina mereka aktif. Ya, memang kualitasnya jempol lah, Kak. Jempol. Ya, nggak nyangka aja. Jadi apa kira-kira menurut Randy, kenapa kok Randy yang jadi juara? Apa ya? Mungkin beruntung aja, Kak. Keberuntungan. Iya, keberuntungan. Faktor keberuntungan. Tapi persiapannya pasti sudah maksimal. Nah, poin yang paling tinggi yang menurut Randy, ini nih kelebihan saya di bidang ini. Saya lebihnya ini nih dibanding yang lain. Apa? Kalau kata panitia sih, Kak, nggak ada yang lebih menonjol dari Randy. Justru kan ada beberapa aspek penilaian. Jadi sama rata gitu. Sama rata. Iya, sama rata. Jadi yang menjadikan Randy Putra Kampus adalah apa? Sampai sekarang juga belum tahu juga. Ya. Maksud saya nanya gitu, ini mau minta tips nih. Kan pemilihan PPK tiap tahun nih. Tahun depannya lagi, kira-kira nih buat teman-teman yang pengen ikut pemilihan tahun depan, apa yang perlu disiapkan nih supaya bisa jadi juara kayak Randy? Jadi yang perlu dipersiapkan paling utama itu niat, Kak. Niat. Jadi kalau nggak ada niat kan kita nggak tergerak hati kita untuk mengikuti. Apalagi kalau niatnya setengah-setengah. Iya, niat setengah-setengah.
Jadi niat, terus tuh jangan takut dan percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Sebenarnya sih waktu ikut ini agak sedikit minder melihat teman-teman yang lain, teman-teman finalis yang lain. Gitu pernah ngerasa minder ya? Iya, pasti. Ya. Dari sisi apanya Randy ngerasa minder? Minder mungkin dari ilmu pengetahuan, mungkin banyak yang lebih baik daripada saya, Kak. Terus bakat, itu penampilan apalagi. Iya. Tapi putra-putri kampus tidak mengutamakan penampilan tidak, saja, gitu kan? Harus punya wawasan, pengetahuan. Selain itu, dari segi attitude, itu apa yang harus dimiliki oleh seorang putra-putri kampus? Jadi kalau untuk segi attitude itu kita menjadi diri sendiri, Kak. Jangan berpura-pura sih. Lebih tepat ya berpura-pura. Seperti contohnya waktu selama karantina materi itu misalnya memang kita tidak mengerti materi, ya kita tanyakan, jangan menanyakan apa yang sekedar mau ditanya gitu, Kak. Jangan hanya sekedar mau tampil aja. Jangan sekedar mau tampil aja gitu. Jadi harus jadi diri sendiri, jangan pura-pura ramah padahal aslinya enggak gitu kan. Iya benar. Banyak tuh yang pas pemilihan baik banget, selesai ketemu aslinya. Iya, ketemu aslinya. Jadi harus jadi diri sendiri. Karena itu tuh penting ya Randy. Penting banget, Kak. Karena ketika ketemu orang pertama kali yang dinilai pasti sikapnya. Sikap kita. Setelah beberapa kali ikut pemilihan, apa yang Randy dapat? Yang paling utama itu pengalaman. Jadi di sini kan Randy kan pernah ikut ajang sebelumnya. Ya di Duta Bahasa. Sebelum Duta Bahasa pernah ikut lagi nggak? Belum. Duta Bahasa yang pertama. Jadi di Putra-Putri Kampus ini memang diajarkan untuk cara berjalan gitu, Kak. Catwalk gitu. Memang ada kelasnya gitu. Ada kelas catwalk. Iya, ada kelasnya. Terus ilmu pengetahuan, wawasan, teman, relasi dari setiap kampus yang ada di Provinsi Bengkulu. Benar. Dan itu semua penting ya Randy ya? Penting, Kak. Ya, karena syarat sukses itu ada 3. 1 pengetahuan, 2 pengalaman, 3 orang dalam. Iya, orang dalam. Social network ya. Oke, kalau sisi negatifnya orang dalam memang tidak baik. Tapi sisi positifnya orang dalam itu adalah relasi, teman, kenalan, itu juga penting di dunia kerja. Betul ya, Randy? Betul sekali. Terakhir nih, Randy. Pesan-pesan buat pendidikan yang ada di Bengkulu, baik itu tenaga pendidiknya atau pelajarnya, mahasiswanya, kira-kira apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki dari pendidikan kita khususnya Bengkulu? Jadi untuk pendidikan di Provinsi Bengkulu, Kak, menurut saya sih semakin seiring berjalannya waktu udah semakin merata kualitas pendidikannya. Namun karena kita kan pendidikan sekarang kan di tengah pandemi ya, Kak. Iya, betul. Di tengah pandemi. Jadi kita belajar dari rumah, terus belajar sendiri dari rumah. Jadi lebih menumbuhkan rasa ingin belajar ya, lebih ingin belajar. Ya. Terus dibantu dukungan dari orang tua itu sangat perlu juga, Kak. Sangat penting. Iya. Apa bentuk dukungan yang Randy rasain? Selama belajar di rumah. Contohnya mungkin di support dari fasilitas untuk belajar gitu contohnya, Kak. Karena udah nyinggung orang tua, seberapa besar pengaruh orang tua pada kesuksesan Randy? Contohnya saja pada pemilihan ini. Iya. Sangat besar, Kak. Sangat besar. Iya. Jadi apa bisa diceritain ke teman-teman? Jadi selama ikut karantina kan Randy tuh banyak barang-barang bawaan. Misalnya ada kayak baju ketinggalan. Jadi orang tua tuh mensupport, bantu dia nganterin kayak gitu, Kak. Iya, diantar. Misalnya ada yang kurang, sepatu Randy kan kemarin waktu karantina tuh jebol. Iya. Oh, jebol pada saat karantina. Pada saat karantina waktu latihan nari. Nari. Dance, Jadi orang tua itu karena perhatian dan mendukung, jadi alhamdulillah dibeliin yang baru. Iya. Itu jasa orang tua tuh sangat, apalagi dukungan orang tua pada kita walaupun sedikit tapi berasa ya Randy ya. Iya. Itu mungkin Randy hari ini. Karena waktu kita sengaja nggak panjang-panjang. Kita jumpa lagi lain waktu, di lain kesempatan. Asik ngobrol sama putra-putri kampus. Terima kasih banyak sudah hadir di Kilat segmen ini. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.